Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari demi hari, minggu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sebentar lagi kita akan kembali masuk ke dalam bulan yang sangat dirindukan oleh setiap insan. Bulan yang sangat dirindukan oleh setiap kaum muslim dan muslimah, yaitu bulan Ramadan. Tidak terasa, perasaan baru kemarin melaksanakan ibadah Ramadan. Baru kemarin kita merayakan Idul Fitri. Dan sekarang kita akan kembali dihadapkan kepada bulan Ramadan. Ada satu hal yang penting yang harus kita pikirkan. Ada hal yang sangat penting yang harus kita evaluasi terkait dengan datangnya Ramadan ini. Yang paling penting adalah apakah Ramadan tahun kemarin yang Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan itu, kemudian sudah mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena hakikatnya Ramadan dan segala aktivitas yang kita lakukan di dalamnya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, sejatinya harus menghantarkan kita menjadi orang yang takwa. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita bertakwa dengan Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memasukinya tahun kemarin? Tentu saja kita tidak tahu apakah kita sudah takwa atau belum, karena malaikat kemudian tidak memberikan notifikasi kepada kita bahwa kita sudah takwa. Kita tidak ada ijazah yang kemudian menyatakan diri kita sudah takwa atau belum. Tetapi kita bisa melihat indikator yang bisa menjadi salah satu tanda apakah kita menjadi pribadi yang takwa atau tidak. Apa saja indikatornya itu? Yang pertama adalah, apakah ada perubahan diri menjadi lebih baik antara qabla Ramadan dan ba'da Ramadan? Apakah ada perubahan lebih soleh antara kita sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Apakah kita ketika sebelum Ramadan jarang ke masjid, dan setelah Ramadan kita menjadi rajin ke masjid? Maka itulah yang disebut dengan perubahan. Kalau sebelum Ramadan kita jarang tilawah Quran, dan setelah Ramadan kita menjadi giat terbiasa setiap hari untuk melaksanakan tilawah Quran, maka itulah disebut dengan perubahan. Urusan besar kecilnya, urusan banyak sedikitnya, itu menjadi relatif. Tetapi yang terpenting adalah adanya perubahan diri menjadi lebih baik. Yang kedua, indikatornya adalah istiqamah, konsisten, dawam, terus-menerusnya ibadah yang kita laksanakan. Jadi kalau kemudian Ramadan berakhir, tapi ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan terus kita laksanakan di bulan-bulan setelah Ramadan, maka sejatinya itu tanda kita mendapatkan derajat takwa dengan Ramadan itu. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka hal yang terpenting adalah evaluasi Ramadan tahun kemarin, agar kemudian kita tidak terulang kembali ketika kemudian Ramadan tidak berdampak apapun kepada diri kita. Syukur-syukur Ramadan memberikan pengaruh besar, menjadikan pribadi kita menjadi takwa. Tapi kalau kemudian tidak ada perubahan, kita tidak istiqomah, maka mudah-mudahan jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa masuk lagi ke dalam bulan Ramadan di tahun ini, di tahun yang kemudian memberikan kesempatan kita untuk bisa menjadi pribadi yang terbaik, maka sejatinya ini harus disiapkan dengan kesiapan diri kita yang sangat optimal. Maka hari-hari ini sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Bagaimana perasaan kita ketika kita mengetahui bahwa Ramadan sebentar lagi?
bahwa Ramadan akan datang lagi. Beratkah diri kita? Atau biasakah diri kita? Atau justru ada kebahagiaan yang luar biasa yang muncul dalam diri kita? Tentu saya yakin para hadirin kaum muslimin semuanya, pasti yang muncul adalah perasaan bahagia, perasaan yang luar biasa. Tetapi hati-hati, bahagia yang dimunculkan harus bahagia karena Ramadan itu adalah Ramadan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah. Ditutup pintu neraka dengan rapat-rapat, dibuka pintu surga dengan begitu lebarnya. Di situ ada malam-malam Lailatul Qadar, amalan berlipat ganda, penuh keberkahan yang luar biasa. Maka kita butuh persiapan untuk itu semua, persiapan mental, persiapan fisik, persiapan finansial, persiapan keilmuan yang kemudian harus kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dengan kesiapan yang paripurna. Ketika sudah ada di dalam bulan Ramadan, maka dua hal yang harus kita penting untuk diperhatikan. Yang pertama, bagaimana kita menghidupkan Ramadan seoptimal mungkin, sebisa mungkin, sebanyak mungkin dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan sampai waktu-waktu Ramadan yang Allah mungkin insya Allah berikan kepada kita justru banyak dimaling, dicuri oleh para pencuri Ramadan, para pencuri waktu di bulan Ramadan. Apa saja, bisa jadi televisi, bisa jadi media sosial, bisa jadi begadang, bisa jadi ada dalam forum-forum yang di situ tidak ada zikir, bisa jadi kita tidak melakukan berbagai macam aktivitas. Ibu-ibu banyaknya di dapur, lupa terhadap kemudian bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan emas kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah kita pegang, maka pasti surga menjadi bagian dari itu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk lagi ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita diberikan kesehatan dan kita diberikan kemampuan untuk menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan menjadi wasiat bagi diri saya khususnya dan bagi kaum muslimin semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.